Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Firasah. Ini kenapa saya tadi ngomongin soal apa namanya tadi, pilpres ya. Karena sesungguhnya saya juga sedang mengalami pergolakan hati yang dahsyat betul ini. Jadi beberapa hari ini sedang lagi persimpangan luar biasa ini, antara harus tetap bertahan dengan guru gitu ya, ataukah mengambil sesuatu yang sifatnya nggak tahu, bisa pendek, bisa panjang gitu ya. Sedang dahsyat ini. Jadi kadang pikiran saya ini kadang lagi begini. Jadi kalau tadi ngomong orang udah begini, itu sesungguhnya hati saya juga itu mewakili hati Anda gitu. Hati saya itu mewakili hati Anda gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mundur lagi ya ke halaman 71. Ini kitab firasah, kita acak-acak ini, maksud saya biar mudah bisa lebih enak aja nanti apa alurnya. Al-babus saniyu, bab yang kedua, halaman 71. Fi muqtadoyatil asnani al-arba'ati. Fi muqtadoyatil asnani, dalam ketentuan-ketentuan umur-umur al-arba'ati yang 4. Ini akan membahas mengenai tahap umur manusia, perkembangan umur manusia. Ini akan membahas masalah ini. Umur manusia itu tahap perkembangannya dibagi menjadi 4 tahap. Akni, maksudku yang pertama sinnun namwi, usia pertumbuhan. Usia pertumbuhan ini nanti kalau Anda lihat di footnote-nya itu nanti ada beberapa, ada marhalatut tufulah, tahap kekanak-kanakan, yaitu nanti ada marhalatul mahdi, yaitu tahap buayan, itu umur sanatani al-auliyani, 2 tahun yang pertama. Kemudian nanti ada tahap kekanak-kanakan yang awal. Kemudian nanti ada tahap kekanak-kanakan yang akhir. Kekanak-kanakan yang awal itu umur 3 sampai 5 tahun. Kekanak-kanakan yang akhir itu umur 6 sampai 12 tahun. Lalu kemudian masuklah ke tahap yang kedua, marhalatul murahiqah, tahap puber. Kemudian yang ketiga marhalatun najji, tahap kematangan. Baru kemudian keempat marhalatus syaikhukhah, tahap tua, masa tua. Nah, itu usia pertumbuhan. Jadi yang pertama itu sinun namwi, usia pertumbuhan. Nanti akan dibahas usia pertumbuhan itu seperti apa nanti. Yang kedua al-wukufu, remaja. Yang ketiga al-kahulatu, parubaya. Al-kahulatu, parubaya. Yang keempat as-saykhukhatu, tua. Nah, jadi kalau Ar-Razi, kalau tadi kan footnote-nya nih, komentatornya, kalau di Ar-Razi sendiri membagi tahap umur manusia itu yang pertama adalah masa pertumbuhan, usia pertumbuhan. Kemudian usia remaja. Lalu kemudian usia parubaya. Lalu kemudian usia tua. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita ini ada di mana nih? Pertumbuhan, remaja, parubaya. Kayaknya pertumbuhan nih kayaknya. Gitu. Yang pertama, sinun namai, usia pertumbuhan. Iklam, ketahuilah, anna sinan namai, bahwasanya usia pertumbuhan. In hasala, jika berhasil, fihi, pada usia pertumbuhan, fihi, pada sinan nama, minal umuri, dari perkara-perkara, al badaniyat, yang sifatnya fisik. Kaunut tabiati, apa adanya tabiat. Zaidatin yang tambah, fil haroroti, di watak panasnya, fil haroroti, di watak panasnya, warrutubati, dan watak lembab, al mu'tadilati, yang seimbang. Ingat ya di awal-awal ya, manusia itu kan ada watak haroroh, rutubah,
gitu ya. Namanya ada 4. Ada panas, ada lembab, ada kering, ada dingin, ada burudah. 4. Nah, orang yang masih dalam tahap perkembangan, tahap pertumbuhan, itu harorohnya banyak. Harorohnya itu lebih. Sedangkan watak atau tabiat lembabnya itu seimbang. Fayakunu, maka ada apa sinan nama usia pertumbuhan ala tabiatir robi, seperti tabiat musim semi. Ala tabiatir robi'i, seperti tabiatnya musim semi. Misli tabiati awalis sakar, seperti tabiat permulaan mabuk. Mabuk itu kalau bahasa kita orang yang mabuk cinta pertama. Apa itu? Hinayakunu, ketika ada al-insanu, siapa manusia, itu sadidal istiqdadi, sangat menyambut lihusulil farhi, pada berhasilnya gembira. Lihusulil farhi, pada berhasilnya gembira. Wa yahsulu, dan berhasil minal umuri, dari perkara-perkara an-nafsaniyat, yang fisikis, kejiwaan. Minal umuri, dari perkara-perkara an-nafsaniyat, yang sifatnya kejiwaan. Apa yang berhasil? Kaunun nafsi, apa adanya jiwa itu kholiyatan, kosong, minal aqaidi, dari berbagai keyakinan-keyakinan, ar-rasyihati, yang mengikat, ar-rasyihati, yang mengikat, awit tajaribi, atau pengalaman-pengalaman, al-kasirati, yang banyak, fil khairati, di dalam kebaikan-kebaikan, wasururi, dan keburukan-keburukan. Orang yang masih dalam tahap pertumbuhan seperti orang yang baru mabuk cinta. Apa itu? Pengennya menyambut semuanya, pengennya berhasil ya. Pengennya semuanya yang enak-enak saja. Pengennya semuanya yang gembira saja. Terus dia itu kosong. Gak punya dia keyakinan-keyakinan yang kokoh mengikat. Jadi anak kecil, anak yang masih pertumbuhan itu gak bisa didoktrin itu. Gak bisa untuk diikat. Umur 5 tahun, pokoknya Anda harus jadi NU ya. Belum bisa dia belum punya al-aqaid ar-rasyihah. Dia belum punya akidah, keyakinan-keyakinan yang mengikat. Kita cuma baru bisa ngasih pondasi-pondasinya aja. Kita baru bisa nginstal saja. Tapi orang yang kayak begitu nggak punya dia. Masih kosong dia dari akidah, dari keyakinan-keyakinan yang mengikat. Nggak ada anak umur 7 tahun, kemudian sholat taraweh, oh cuma 8 rakaat ya, nggak mau saya, maunya saya 20 rakaat. Itu mah bukan NU, itu mah nggak ada yang begitu, itu anak kecil mah begitu. Kenapa? Karena kan al-aqaid ya. Terus ada yang sholat, kemudian imamnya cingkrang, oh cingkrang itu yang sholat, nggak mau saya, itu Wahabi misalnya gitu. Nggak ada dia al-aqaid gitu. Kenapa? Karena masih kosong dia. Atau dia juga masih kosong dari pengalaman-pengalaman yang banyak di dalam kebaikan maupun keburukan. Dia nggak punya pengalaman yang banyak terkait kebaikan, nggak punya pengalaman yang banyak terhadap keburukan. Kenapa ya? Karena masih dalam tahap pertumbuhan. Wa yatafarra'u, dan bercabang, ala hazil halati, atas keadaan ini, al badaniyat, yang sifatnya badaniyah, fisik. Wahazil halatu, dan adapun keadaan ini, an-nafsaniyat, yang sifatnya fisikis, itu akhlakun, akhlak, wa ahwalun, dan berbagai macam keadaan. Fal'ula, maka adapun yang pertama. Apa nih keadaannya anak kecil? Bagaimana akhlaknya, tingkah lakunya anak kecil ini kayak apa? Keadaannya ini kayak apa? Yang pertama, annas sahawati, bahwasanya sahwat, kemauan-kemauan, hasrat-hasrat, al-maksuratu, terbatas, alal umuri, atas perkara-perkara, atau biati, yang sifatnya alami, bil badani, dengan badan. Secara hasrat, anak kecil itu cuma terbatas pada perkara-perkara yang sifatnya badania saja. Pokoknya sesuatu yang menurut dia enak saja. Mau itu sakit ke, mau itu menyebabkan sakit, menyebabkan sehat, nggak ngerti dia. Itu halal, itu haram, nggak ngerti dia. Kenapa? Karena cuma terbatas pada perkara-perkara alami saja, yang sifatnya badaniyah.
takunu ada ghalibatun apa yang mendominas takunu ada apa umur tabiiyah, takunu ada apa perkara-perkara alami yang ada di badan itu ghalibatan mendominasi alaihim atas mereka. Jadi yang mendominasi atas mereka anak kecil itu ya pokoknya yang dia mau aja, yang sesuka dia aja secara badani, secara fisik. Urusan sakit nggak sakit nggak ada yang mikir, anak kecil namanya juga anak kecil. Wala hajata dan tidak ada hajat lahum pada mereka anak-anak itu tadi fil manakihi pada menikah, wal malabisi dan pakaian-pakaian, wal masami dan bauan. Mana ada umur 7 tahun 8 tahun kemudian udah pengen kawin, udah pengen milih pakaian-pakaian yang bagus gitu ya, yang dia bisa menata pakaiannya atau wangi-wangian. Kan nggak ada gitu. Ya meskipun nanti semakin zaman kemari ini akan semakin maju gitu loh. Misalnya dulu zaman Imam Syafi'i baliknya laki-laki itu di umur berapa itu? Di fikih itu 11, 15 ya. Kita 15 tahun ya. Di Imam Syafi'i lah kira-kira gitu ya. Baliknya laki-laki itu kira-kira umur 15. Anak sekarang kira-kira udah umur berapa itu balik? Iya, 12, 11. Itu udah pada balik. Meskipun nanti maju ini kan juga, meskipun nanti maju juga gitu loh. Artinya begini, kalau tadi ini masa pertumbuhan ini itu umur 15 tahun, mungkin dulu umur 15 tahun itu udah nggak pengen banget kawin. Ya mungkin sekarang itu 15 tahun itu udah pengen manaki malabis. Kalau berapa tahun yang lalu kan umur 16-17 tahun kan udah pada pengen kawin. Wong Abah Kamil aja umur 14 tahun. Bukan ya, Bah? Berapa? Itu aja udah zaman dulu itu. Sekarang mungkin maju lagi gitu kan. Nah, tapi umumnya nggak punya mereka hajat itu. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan itu nggak punya hajat. Kenapa? Karena yang dipentingin cuma badannya aja. Jadi kalau kemudian ada anak kecil kok makan es mulu, ya jangan bingung ya. Memang itu dia anak kecil. Kita cuma bisa mengontrol, memberikan pengertian, gitu ya. Asani yang kedua, annahum bahwasanya mereka ini orang-orang yang tumbuh, orang-orang yang ada di masa pertumbuhan. Itu yakununa ada siapa mereka? Itu sara'at taqallubi, cepat berubah. Watabadduli dan berganti. Cepat berubah, cepat ganti. Yaglibu yang mendominasi. Alaihim atas mereka. Al-malalu apa kebosanan. Yastahuna yang menginginkan siapa mereka. Biifrotin dengan ngotot. Wayamiluna dan bosan siapa mereka. Biifrotin juga dengan cepat. Pengennya cepat, bosannya juga cepat. Kenapa begitu? Wazalika dan demikian itu. Kenapa kok bisa begitu? Li'annal mazaja karena bahwasanya watak. Al-haro yang panas. Ar-rutoba yang lembab. Karena watak har-rutob. Watak al-har ar-rutob. Al-har ar-rotbu. Panas yang lembab, kan sebelumnya udah dibahas tuh. Ada panas yang lembab, ada panas yang kering gitu kan. Ada yang lembab dingin gitu. Ada yang kering dan dingin. Nah, kenapa? Karena wataknya al-har ar-rotbu, yang itu adalah tadi anak kecil. Kan anak kecil tadi kan al-har ar-rotbu. Yakunu ada. Itu sari al-qabuli, cepat menerima. Litasawurati pada imajinasi. Orang kalau wataknya adalah al-hararotbu, panas dan lembab, maka dia akan cepat menerima imajinasi. Orang yang imajinasinya ini tinggi. Sari at-tarki, cepat meninggalkan. Laha pada tasawurat, laha pada imajinasi. Li'annan nafsa karena bahwasanya jiwa al-khaliyati yang kosong anit tasawurati dari imajinasi takunu itu ada apa an-nafsal khaliyah, jiwa yang kosong dari imajinasi itu sadidar rogbati, sangat menginginkan, sadidatar rogbati, sangat menginginkan
fi tahsili tilkat tasawurati, di dalam menghasilkan imajinasi tersebut. Jadi kalau udah berimajinasi, udah pengen ini, ya udah segera harus diwujudkan. Makanya kalau kemudian ada anak kecil pengen ini, lalu kemudian dia ngambek, kan anak kita begitu, udah pengen ini, ngambek sudah. Ya karena memang seperti tadi itu. Faiza kodo, maka jika sudah terpenuhi, watruhu apa harapannya, min tahsili wahidin dari menghasilkan yang satu, minha dari tasawurat, minha dari imajinasi, malat maka akan berpaling apa si imajinasi ila tahsilil akhari, pada menghasilkan yang lain. Kalau dia udah dapet nih, ya udah bosen. Kan gitu si anak ngambek pengen beliin sepeda. Udah dibeliin sepeda, dipakai, besok udah bosan aja. Kan begitu sih anaknya ya. Anak kita kan rata-rata begitu. Asalisu, adapun yang ketiga, annahu, bahwasanya sa'an yaglibu mendominasi alaihim, atas mereka anak kecil, hubbul karomati apa cinta kemuliaan. Hubbul karomati apa cinta kemuliaan. Falihaza sababi, maka karena sebab ini, yakunu ada hubbuhum apa cintanya mereka, linnabahati pada perhatian, wal uluwi dan sanjungan, itu asyaddu lebih sangat, lebih dahsyat, min hubbihim dari cintanya mereka anak-anak, lil mali pada harta. Bal bahkan mailuhum condongnya mereka, ilal mali pada harta, itu mailun kecondongan, yasirun yang sedikit. Bocah itu lebih senang diperhatiin, disanjung, ketimbang dikasih duit. Kan seperti itu apa kecondongannya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka anak kecil, lam yukosu, tidak merisaukan mereka, al hajata pada hajat materi, wala takbidu, dan tidak terbebani siapa mereka anak kecil, alfa kota pada kefakiran. Ya coba aja misalnya ada kebanjiran nih, rumahnya kebanjiran, itu bocah mah berenang aja dia, digirang aja dia berenang gitu kan. Kenapa? Karena ya memang nggak ada, memang belum sampai ke situ gitu loh. Nggak merisaukan dia. Waduh, rumah gua kebanjiran, nanti bagaimana, nanti nggak ada, ya berenang aja sudah. Mereka tidak merisaukan materi dan juga tidak terbebani dengan kemiskinan. Ar-rabi'u, adapun yang keempat. Anna bahwasanya min tobaihim dari tabiat mereka. Itu surat tasdiki apa cepatnya percaya. Surat tasdiki apa cepatnya percaya. Bikul lima dengan tiap-tiap sesuatu. Yulko yang dihadapkan apa ma ilaihim kepada mereka. Apapun yang dihadapkan oleh mereka percaya. Makanya penculikan kan begitu, diming-imingin, deh nanti kakak beliin ini, nanti tante beliin ini, percaya aja terhadap apa yang dihadapkan pada mereka. Wazalika, dan demikian itu, lima karena sesuatu, fihim pada mereka, minal mazaji dari watak arotobi yang lembab, al mujibi yang menghasilkan, lirfarhi pada kebahagiaan. Kenapa? Karena ada watak rutobnya, ada watak lembabnya, ada watak rotbunnya yang membuat dia ini senang untuk menghasilkan sebuah kegembiraan. Walima, dan karena sesuatu, zakarna yang telah menerangkan kami, min qillati tajaribihim, dari sedikit pengalaman mereka. Karena mereka kan belum ngerti, belum banyak pengalaman. Kalau orang melakukan kayak begini, nanti jadinya kayak apa? Kalau orang makan permen terus, nanti giginya kayak apa? Kan mereka masih sedikit punya pengalaman kayak gitu. Tapi kan maunya kan
apa yang dia bikin bahagia, ya sudah, itu dia mau gitu. Walihaza sababi, dan karena sebab inilah yarjuna mengharapkan mereka al-aisa pada kehidupan, bisyai'in dengan sesuatu, qalilin yang sedikit, minal farhi dari kebahagiaan, at-tami yang antami yang sempurna. Orang ini nggak mikir panjang gitu. Orang ini nggak mikir panjang, ya pokoknya apa yang ada sudah itu aja yang dilakukan gitu. Wa yakunu, dan ada al-ghalibu, apa yang mendominasi itu roja al-khairati, mengharapkan kebaikan-kebaikan. Roja al-khairati itu mengharapkan kebaikan-kebaikan. La tuqi'u, yang tidak memedulikan. La tuqi'u, yang tidak memperdulikan. As-surura, pada keburukan. Wal afati, dan bahaya. Itu tipenya orang yang masih dalam pertumbuhan. Kalau ada orang udah tua, udah bangkotan, masih kayak begini-gini juga sifatnya, ya berarti nggak masih bocah dia, meskipun umurnya udah tua, tapi kriteria ini masuk semua. Ini kok orang senangnya dipuji aja, gitu ya. Mendingan dipuji dia daripada dikasih duit. Terus misalnya ada gampang banget percaya, baru dikasih gini aja udah percaya, gitu ya. Pokoknya dia seneng aja, pokoknya dia nggak peduliin, pokoknya dia yang penting dia suka, dia baik, menurut dia baik, nggak peduli itu jelek ataupun bahaya, dia ambil saja. Meskipun dia udah bangkotan, dia masih dianggap sebagai orang masa pertumbuh. Al-khamisu, adapun yang kelima, annau, bahwasanya sa'an ia gelibu mendominasi alaihim, atas mereka anak-anak kecil. Apa mendominasinya? Al-haya'a, rasa malu. Al-haya'a, rasa malu. Wazalika, anak kecil juga tetap punya rasa malu. Wazalika, dan demikian itu. Li'annahum, karena bahwasanya mereka, kenapa mereka itu punya didominasi juga dengan rasa malu? Li'annahum, karena bahwasanya mereka lam yaqa'u, belum pernah jatuh mereka. Lam yaqa'u, belum pernah jatuh mereka. Fil fawahisi, pada perbuatan-perbuatan jahat. Fil fawahisi, pada perbuatan-perbuatan jahat. Al-mujibati, yang menghasilkan. Al-mujibati, yang menghasilkan. Lil wiqahati, pada memalukan. Lil wiqahati, pada memalukan. Wabakau, dan tetap siapa mereka? Wabakau, dan tetap siapa mereka? Alal fitrati, atas kefitrahan. Ya, kalau ada hadis orang itu kayaumin waladatuhu ummu, dia akan kembali lagi seperti anak yang baru lahir. Ya, salah satunya ya sisi ininya, bukan sisi yang tadinya tuh jadi bocah lagi, bukan gitu. Wa aidan, dan begitu juga fa innau, maka sesungguhnya mereka likillati ulumihim, karena sedikit ilmu-ilmu mereka, wa tajaribihim, dan pengalaman-pengalaman mereka, yastaksiruna, terbatas siapa mereka, anfusahum, pada diri-diri mereka, fi aksaril umuri, pada mayoritas perkara-perkara, fi aksaril umuri, pada mayoritas perkara-perkara. As-sadisu, yang keenam terakhir, annau, bahwasanya san yaglibu, mendominasi alaihim, atas mereka, ar-rahmatu, apa kasih sayang, alal ghairi, atas orang lain. Wa yub'idu, dan jauh, antobaihim, dari tabiat-tabiat mereka, al-qaswatu, keras, wal ghalazatu, dan kasar. Wasababu, dan adapun sebabnya, fihi, di dalamnya, itu ma, sesuatu, zakarnahu, yang menerangkan siapa kami, hu, pada ma. Inilah 6 dari karakter atau keadaan-keadaan orang yang ada pada masa pertumbuhan. Di pembahasan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas bagaimana karakter watak orang yang ada di masa remaja. Pengenalan terhadap watak orang-orang yang ada dalam pertumbuhan akan membuat kita mampu untuk menganalisa bagaimana seseorang ini tumbuh, bagaimana sikap seseorang, bagaimana kita menyikapi apapun, dengan cara mengetahui bahwa setiap masa itu pasti punya karakternya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sokhan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sokhan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma sokhan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim bismillahir syafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim Allah